underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, instruksi Gubernur DKI Jakarta agar seluruh rukun tetangga atau RT memiliki alat pemadam api ringan atau APAR bisa mencegah kebakaran mendapat sambutan positif. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, yang namanya pejabat itu kan ya enak ya. Semua rumah harus punya APAR. APAR itu alat pemadam kebakaran ringan itu. Ya, bentuknya seperti tabung. Betul. Dalamnya itu ada yang model bubuk kan. Jadi kalau terjadi kebakaran, sumbernya itu disemprot pakai APAR tadi itu jadi mati. Ya. Nah, kalau udah mati kan aman, tidak terjadi kebakaran. Ya, ya. Dan ini kan nggak gratis kan. Ini kan ada duitnya. Ya. Nah, pejabat tinggal ngomong aja harus ada itu, ya. Itu harus bayar pakai duit kan. Bayangin kalau semua orang, semua rumah tangga di setiap RT itu punya itu, ya bagus, ya kan? Tapi duitnya berapa? Ya jangan-jangan yang diuntungkan ya yang pabrik APAR kan? Berapa ada rumah tangga berapa itu harus punya semua, berapa itu duitnya? Ya. Nah pertanyaannya manfaatnya apa ada? Nah manfaatnya itu kan juga repot. Orang belum tentu cara melakiknya gimana. Ya, dan kebakaran itu nggak ngerti munculnya di mana. Ya. Kalau pas ada ibu-ibu masak, kompornya meledak, nah itu kelihatan. Ya. Ada di situ. Lah APARnya ada tinggal semprot. Tapi sekarang kalau kita lihat kejadian kebakaran rumah-rumah di Jakarta ini kalau nggak salah tiap hari itu ada, tidak pernah tidak ada. Ya tiba-tiba rumah di sini kobong 5, 8 atau 10 rumah terbakar bersama macam-macam ya. Kita tahu nggak apa kalau ada statement dari yang berwenang kebakaran itu sebabnya apa? 90% itu selalu mengatakan terjadi hubungan pendek dari listrik. Betul. Hati-hati kalau kebakaran listrik itu APAR itu juga repot. Ya karena arus listrik itu kan ada terus ya. Betul. Seharusnya sudah dilindungi oleh pembatasan listrik tadi itu. Ya. Yang kalau bahasa kuno, bahasa Belandanya namanya begengsel listrik. Ya jadi itu seperti ada sekring ya. Kalau ada hubungan pendek, sekring itu putus sehingga arusnya mati. Itu aman. Tapi sekarang ternyata kok enggak. Ya banyak hubungan-hubungan pendek yang dilaporkan sama yang berwenang kalau ada kebakaran itu selalu dari itu hubungan pendek sehingga terjadi kebakaran. Ya, ya. Lah kalau cuman menyediakan APAR, ya secara di atas kertas sudah terjadi pencegahan kebakaran dengan setiap rumah membeli APAR. Betul. Ya harganya cukup lumayan. Bisa 1,5 juta. Kalau you mau yang gas bisa 3 juta. Ya, ini kan bukan pencegahan yang terbaik. Masyarakat sudah mengandalkan ada yang namanya barisan pemadam kebakaran. Ya. Kelihatan kalau ada kebakaran tuh 5 kendaraan, 10 kendaraan dikerahkan untuk membunuh api tadi itu. Ya, tapi kalau dari statement-statementnya pejabat bahwa ini adalah disebabkan dari arus pendek listrik 90% ya. Itu kenapa yang diperbaiki justru bukan instalasi listriknya? Ya ini kalau yang dipermasalahkan cuman APAR ya ini nggak akan selesai karena sumbernya adalah instalasi listrik. Kalau memang ini terjadi dari konsleting listrik ya, arus pendek. Lah justru ini yang harus diawasi. Yang paling bagus adalah setiap rumah itu secara berkala itu harus diperiksa apakah sambungan-sambungan listriknya itu sudah baik apa belum. Terjadi penyimpangan sambungan listrik atau tidak. Ini yang paling penting. Apa ini menjadi tugas dari PLN, Om Bob? Ya jangan. Ya karena ini yang memeriksa ini kan untuk menentukan bahwa instalasi listrik di sini itu bagus atau tidak.
kan hubungannya dengan PLN. Ya. Jadi mestinya yang meriksa harus orang Pemda. Orang Pemda yang lihat bahwa ini kok sambungannya instalasi listriknya nggak benar. Ya itu harus dipikir, ini kok bisa nggak benar saya mana? Apakah PLN yang salah atau biro instalasi pemasang instalasi listrik itu yang salah? Ya. Nah setelah itu kalau terjadi yang salah diselidiki dan yang salah lah yang dihukum. Ya misalnya pemilik rumahnya itu nekat, dia bikin tambahan instalasi yang diperlukan pakai listrik, dia masang sendiri. Ternyata kabelnya tidak sesuai dengan ukuran. Misalnya ini alatnya wattnya besar 3000, tapi pakai kabel yang kecil seperti rambut itu misalnya ya. Lah itu dipakai sebentar ya itu panas. Kalau sudah panas, isolasinya dari plastik itu bisa leleh dan terjadilah short. Nah itu bisa terjadi kebakaran. Nah ini yang salah pemilik rumah kan. Nah kalau ini sudah terjadi, ada kejadian bahwa ternyata melakukan pemasangan yang salah, pemilik rumahnya itu yang dihukum ya dan diumumkan. Jadi orang-orang tidak berani sembarangan masang listrik sendiri. Kalau nggak ahli ya harus tanya konsultannya atau tanya sama yang tahu bahwa ini masangnya listrik ini harus ukurannya berapa. Jadi ini sekaligus mendidik masyarakat. Ya. Kalau yang salah instalatornya dipanggil. Ini kenapa kamu bikinnya seperti ngawur? Apa kamu cuma jual gambar, tidak masang, gitu kan? Kan ada ini sekarang. Wah kalau masang sama instalator itu mahal. Kalau masang sendiri lebih murah. Ya udah, aku beli gambarnya aja. Nah instalatornya jual gambar, bukan jual jasa masang listrik, tapi jual gambar. Nah ini harus ditangkap, instalatornya itu dihukum. Ya jadi di sini perlu ada yang namanya hukum. Hukum kalau ditegakkan, ya masalah kebakaran ini juga pasti bisa ditekan kok. Ya masa setiap kali kebakaran itu selalu yang disalahkan listriknya. Kasihan PLN kan. Nah inilah pemerintah yang harus turun tangan agar supaya kejadian-kejadian kebakaran karena listrik tadi itu kan tidak terjadi lagi. Ya caranya begitu. Jadi bukan pakai apar. Berapa duit tuh 1,5 juta kali berapa ratus ribu rumah. Ya jadi lebih baik jangan seperti itu. Itu namanya pencitraan. Justru yang ini yang harus dilakukan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.